wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo dari Prodi Perbankan Syariah kelas A dengan NIM 2314110035. Baik, di sini saya akan menyampaikan biografi hidup tokoh Islam yaitu Sultan Abdul Hamid II. Abdul Hamid atau Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah dan Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut. Sultan Abdul Hamid bertubuh tinggi, berkulit gelap, berhidung panjang, matanya berwarna coklat, janggut sedikit keriting, kecerdasan dan daya ingat kuat, berbicara dengan jelas, mudah untuk bersabar dalam waktu yang lama. Sultan Abdul Hamid adalah orang yang sangat religius. Putrinya Aisyah Sultan menggambarkan kesolehan ayahnya. Ia berkata, dia biasa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Dia selalu pergi ke masjid, berdoa di masjid Sulaimaniyah dan berbelanja di pameran yang dibuka pada saat itu. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Dia naik tahta pada tanggal 31 Agustus 1876 dan memerintah negara itu selama 33 tahun sampai ia digulingkan kembali pada tanggal 27 April 1909 melalui kudeta militer tak lama setelah revolusi Turki muda pada tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya ada salah satu kejadian seru pada masa Sultan Abdul Hamid II, yaitu organisasi terdeteksi Sultan Abdul Hamid II. Setelah Abdul Hamid menutup parlemen, ia mengambil alih pemerintah dan membentuk organisasi polisi dan intelijen komprehensif untuk pertama kalinya dalam sejarah Ottoman. Ia mendirikan Badan Intelijen Utsmaniyah pada tahun 1880. Tujuan organisasi ini yang terdiri dari sejumlah besar tahanan adalah untuk mengumpulkan informasi tentang saingan politik Abdul Hamid dan untuk mencegah kudeta atau pemberontakan terhadap Abdul Hamid. Intel tidak hanya mengumpulkan informasi sendiri, tetapi juga membentuk jaringan intelijen besar dengan mengumpulkan gaji dengan sejumlah besar orang. Beberapa ahli mengklaim bahwa periode kepemimpinan Abdul Hamid memperpanjang umur Kesultanan Utsmaniyah hingga 30-40 tahun. Telah dicurigai bahwa Dufel I-Muazzama menginginkan pembukaan majelis ini bukan untuk demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi untuk tujuan mempermudah campur tangan dan administrasi internal dengan bantuan para deputinya sendiri. Ada dewan yang menjaga eksekusi di bawah tekanan juga. Selanjutnya, anggota parlemen minoritas masing-masing kelompok di belakang negara Eropa dan mencoba membuat keputusan untuk negara-negara merdeka yang menjadi anggotanya. Sebagai contoh, ada wakil menyatakan bahwa kereta Thesali dan Ioannina harus diserahkan kepada Yunani. Ketika Abdul Hamid naik ke tahta, Kesultanan Utsmaniyah berada di bawah beban hutang yang berat, sehingga menyebabkan penyerahan utang publik. Para kreditor termasuk para bankir Galata dan Bank Utsmani menyita sebagian besar pendapatan negara melalui organisasi ini. Ekonomi dan keuangan sebagian besar berada di bawah kendali orang asing. Dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan ini, Abdul Hamid berusaha memberikan dukungan yang terhadap publik, terutama umat muslim. Untuk tujuan ini, ia mendapat manfaat dari lembaga kekhalifahan dan mendukung ideologi Islam. Baik, mungkin sekian biografi hidup dan kisah menarik dari Sultan Abdul Hamid II ini. Mungkin ada sedikit peran Abdul Hamid II dalam sejarah Indonesia, yaitu Sultan Hamid II pernah menjadi Menteri Negara Gender Portofolio di masa Presiden Soekarno, Republik Indonesia Serikat, dan Ketua BFO atau Permusyawaratan Negara-Negara Federal dalam Konferensi Meja. Sekian penyampaian dari saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.